selamat pagi. Kita mulai aja ya. Oh iya, ntar dulu. Eh, saya review dulu. Kalau ada pertanyaan boleh ya, untuk yang minggu lalu. Saya mau ngebahas dulu yang minggu lalu, review sedikit karena kita hari ini tuh ada masuk ke lossless ya. Oh, oke. Oh iya, catat ya kisi-kisi UAS itu esai. 2 sampai 3 soal kayak UTS. Jadi kalian harus latihan soal. Nanti kalau misalnya materi kita udah habis, kita bisa pakai waktunya buat latihan soal. Tapi kita lihat ya. em, Kalau memang harus materinya dijelasin lebih panjang ya nggak apa-apa juga gitu, asal sampai ngerti. Nah, udah ya. Yang ini minggu lalu masih inget nggak? Kalau ngerjain tugas harusnya masih inget kan? Kalau RLE itu kita berarti nyatet panjangnya aja kan. Jadi dia nanti maksimum pendeknya itu 2 kali, jadi 2 bytes ya. Tapi kalau misalnya dia beda semua malah jadi 2 kalinya gitu. Tapi ini gampang kan? Bisa. Terus eh, kalau implementasi ke black and white bisa pakai berapa standar? Yang satu pakai standar yang 24 ini encodingnya begini gitu ya. Jadi dia bentar. Dia akan encoding putih hitam gitu secara gantian. Jadi kalau misalnya dia depannya hitam ya udah berarti yang dicatat di sini 0 dulu karena harusnya kan putih 0. Nah, posisi ke-6 itu baru putih gitu. Baru mulai 6, baru mulai hitam gitu ya. Nah, kalau JR CCIT G3 itu melihat transisinya ya. Jadi tinggal ya udah dilihat aja transisinya berapa. Nah, kalau misalnya dia checker kayak catur itu jadi banyak gitu kan ya. Jadi jadi kayak flip flop ya, bukan flip flop sih. Jadi kayak clock ya, gitu naik turun naik turun. Oke, udah. Terus ada yang namanya BWT. BWT itu efisien tapi dia harus tahu keseluruhan kode yang akan dikirimkan supaya dia bisa secara optimal memperkirakan urutannya tuh kayak gimana. Gitu. Terus sama dia nanti dicek ya. Nah, si BWT ingat nggak ada yang punya apa namanya, end of string-nya gitu ya, end of text-nya gitu, pokoknya tanda penanda akhir ada yang enggak gitu. Nah itu caranya beda kan. Oh ya terus gini, oh iya saya belum ingetin kalian loh itu. Jadi tunggu. Hmm, ChatGPT itu saya nggak kasih linknya ke kalian karena dia banyak ngaconya Tunggu. Kita harus ngitung lagi sendiri. Bentar loh, gimana ya? Tunggu ya, sabar. Ini gitu. Buka satu lagi. Sabar. Tapi eh hilang. Lupa. Ada di mana ya catatannya? Coba. Kebanyakan ini. Oh ini. I remember. Nah ini ya. Kalau misalnya dia ada penanda akhirnya, maka nih, gimana ya caranya? Tunggu. Gini. Saya pisahin dulu ya. Ini ke sini, ini ke sini. Hold on. Kita pindahan dulu, biar nggak pusing. Ini ke sini. Nah, ini ya. Sekarang gini, kabar. Nih, kalau kita punya penanda akhir, kita catat si penanda akhir itu ada di kolom terakhir tuh indeks berapa. Itu kita gunakan untuk merekonstruksi ulang, bikin inverse-nya. Jadi kita cari ya, kita proses gitu ya. Kita bikin dulu add pertama inputnya ini, di sort tambahin. Terus udah gitu
udah di sort tambahin lagi, di sort tambahin lagi gitu. Gitu ya seterusnya sampai beres. Nah, indeks keempat itu adalah teksnya. Tapi kalau nggak ada penanda akhirnya, kayak tugas yang ini ada-ada saja, itu berarti kan kita harus caranya berbeda tuh. Jadi cara kita apa sequence cara memprosesnya beda karena kita nggak bisa melihat indeksnya. Jadi ya udah secara iteratif aja gitu. Jadi misalnya gini ya, ada saja nih. Terus kan disort sort kan, nih ini kebenarannya ngaco, ini udah saya omelin. Nih kayak kemarin pas kita suruh ya, dia tuh ngesortnya nggak ngesort, jadi A-nya ada yang ketinggalan di belakang. Jadi kalian kalau ngecek pakai ChatGPT juga dicek dulu. Gak ngerti tapi kalau GPT-4, ini GPT-4 dong di awal-awal. Nih ya, mana ya? Nih, ah, ada yang dia ngesortnya belum benar gitu. Terus saya omelin. Nah, pokoknya gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak ada uh, nggak ada penanda akhirnya, berarti kita sort dulu, kita tambahin. Oke, oke. Nah, berarti ini kan ada-ada saja. Ini kan, liatin deh. Ini deh. Ini dia giting, ay. Liatin, first column kan gini kan. Tapi di sini gini, ay. Ada AA gitu. Padahal nggak boleh gitu ya. Jadi makanya nggak saya kirimin linknya karena ini sesat. Tapi kalian kebayangkan, jadi gini deh. Pokoknya prinsipnya begini. Kalau nggak ada penandanya, kalian secara iteratif kan tahu nih, si teksnya kan ini ya. Nah, ini tuh taruh di kolom paling belakang. Oke. Nah, kolom paling depannya itu adalah yang sudah di-sort. Ini berarti. Itu. Oke. Sampai situ udah. Ah, terus ini berikutnya itu adalah pokoknya iteratif deh gitu. Berarti si ChatGPT kenapa ya? Dia variabelnya atau dia eh, karena language apa jadi bingung gitu. Nah, ini itu adalah ini sama gimana nama ini ya? Eh, apa? Ini X lah. Ah, enggak. Gimana ya caranya? Karena nggak pusing. Ini Z deh. Nah, ini Z ya. Ini A. Nah, ini tuh A plus Z. Terus ngapain habis ini? Habis ini sort lagi. Ini di sort. Ini di sort. Gitu. Oke. Di sort lah. Dapat kan? Ini A plus Z di sort. Habis di sort apa? Tambahin lagi sama si Z lagi. Gitu seterusnya loh sampai sampai capek. Jadi kerjanya tuh cuman pokoknya tujuannya tuh sampai ke sini gitu. Nah, nanti kalau misalnya dia tidak punya penanda akhir, maka kata-kata yang pertama itulah yang adalah merupakan hasil dari inverse-nya gitu gitu. Oke nggak? Ngerti nggak? Ya, itu rangkuman rangkuman dari si slide ini sama sama si ChatGPT. ChatGPT soalnya dia ngomong di situ begitu, di sini begitu. Jadi dia nanti ngejumlahnya tuh kan di sini tiba-tiba gini. Tapi nanti di sini tiba-tiba tuh kan gini, tiba-tiba dijumlahin. Nanti di sort jadi beda lagi gitu. Nggak tahu lah, pokoknya nggak ngerti. Saya nggak gitu eh, apa? Nggak gitu eh, rekomen si si solve yang dikerjain sama si ChatGPT soalnya dia step-stepnya ngaco sesad ya. Jadi gitu aja ya. Oke, gampang lah. Nah, nanti pas ujian, hati-hati. Sebenarnya mah cuma nambahin di sort. Tapi kalian bisa bisa mumet gitu karena misalnya kalimatnya panjang atau gimana. Ingat ya, UAS tuh essay 2 sampai 3 soal. Jadi make sure kalian resilient terhadap perhitungan yang panjang dan berulang gitu. Udah ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Sekarang kita ke lossless dulu. Kalau kita ke lossy dulu, lossy ya. Kan sebelumnya lossless nih, sekarang kita lossy. Apa sih bedanya? Nah, sekarang kita lihat ya. Soalnya dari judulnya kan juga udah ketahuan ya. Oke,
Kalau lossless itu kan seperti sebelum-sebelumnya pas kita rekonstruksi kan datanya sama data asli ya. Tapi jadinya mengurangi kapasitas apa ya? Mengurangi kemampuan dia mengkompresi kan karena dia memastikan bahwa datanya nggak ada yang hilang. Nah, ada yang lossy, ada yang lossless kan. Ada kondisi yang cocok untuk lossy, ada yang lossless. Lossy itu ya kalau kita mau pakai lossless tuh misalnya ya udah bandwidth lo banyak nih, storage lo banyak. Oh, terus kalau data ada yang hilang tuh berarti ada cost yang mesti kita bayar gitu. Kayak misalnya, ya ada yang hilang, berarti kita harus ngirim lagi gitu. Kebayang nggak sih kalian? Kayak misalnya apa ya contoh? Kalian misalnya ngirim motor atau saya motor spionnya hilang satu gitu pas udah sampai itu rugi kan? Ngomel nggak tuh? Ngomel, ini spionnya hilang, bannya hilang satu misalnya gitu kan. Tapi misalnya kalian ngirim apa ya? Misalnya ngirim pasir gitu ya. Ya, kalau ada bocor dikit di jalan gitu kan hilang dikit gitu atau batu atau apalah gitu, itu kan it's okay gitu. Maksudnya we don't have to present all, the whole thing ke tujuan kan. Itu aja lah kira-kira ya. Nah, contoh nih, pengarsipan misalnya record bank account. Jadi yang dipikirin tuh bukan hanya rate kompresi, tapi nggak boleh ada distorsi. Ya iyalah bank account nanti kalau ada salah, misalnya angkanya kayak namanya, nomor rekeningnya gitu. Tapi kalau misalnya storage-nya kecil, bandwidth-nya nggak cukup, internet jelek atau apa sih? Pokoknya saluran transmisi lah ya, entah itu namanya wireless, wired gitu misalnya, atau lewat jalan, lewat darat, laut, misalnya gitu ya. Itu gimana? Nah, itulah kita menggunakan lossy. Nah, kalau lossy, kompresinya bisa lebih besar. Tapi ada kerugiannya bahwa ada yang hilang. Gitu. Tapi rate kompresinya pasti bisa sampai 100% sih. Kalau 100% kompresi berarti maksudnya gimana? Nggak ada gitu. Nol. Kita lihat ya. Nah, nanti akan perbedaan dari data asli dengan data hasil rekonstruksi yang disebut distorsi. Nah, nanti berarti yang dilihat dari algoritma lossy itu tidak hanya rasionya tapi tingkat distorsi. Ingat, rate kompresi bisa sampai 100%. Nanti kita lihat ya. Targetnya tuh adalah distorsinya sekecil mungkin, kompresinya setinggi mungkin. Jadi ini target kita ya. Target di lossy compression, mana? Di lossy compression itu kompresi setinggi mungkin, tapi kita mau distorsi serendah mungkin. Ya udahlah, itu mah make sense ya. Ini mah logik aja gitu. Alright, ya gampang. Jadi ada trade off. Oke. Nah, menentukan distorsi gimana? Secara kualitatif bisa gitu ya. Tapi dia jadinya subjektif dan relatif. Atau secara kuantitatif, dia lebih objektif. Tapi ada perhitungan yang harus kita lakukan gitu. Kalau kualitatif nanti ada sesuatu yang sifatnya relatif. Nah, menghitung distorsi ini kalian pastinya harus udah sering nih dengar. Ada MSE, MAE gitu ya. Root MSE, signal to noise ratio, peak signal to noise ratio gitu. Oke ya, mean square error itu kan error dikuadratkan gitu, dirata-ratain. Yang satu lagi diabsolutkan gitu. Tapi intinya menghitung rata-rata perubahan atau ya distorsi datanya gitu. Begitu ya. Oke ya. Nah, mean square error MSE. Ini berarti inputnya SN, outputnya YN. Nah, square SE oh ya, square error measure itu dihitung dengan gini. Jadi ada selisih gitu dari antara X sama Y. Jadi distorsinya itu adalah selisih X sama Y dikuadratkan. Jadi kalau misalnya kita punya datanya ada berapa, kita hitung seper N, terus kita sigmakan selisihnya dikuadratkan itu dijumlahkan gitu. Jadi rumusnya ini. Ini mean square error. Kalau absolute difference measure, bedanya dia di
bukan dikuadratkan, tapi diabsolutkan. Jadi sama rumusnya, tapi nggak ada pengkuadratan dan tidak ada, ya nggak ada yang dikuadratin, tapi diabsolutkan supaya nilainya positif gitu. Nanti bisa dibandingin hasilnya kayak gimana. Udah, nah jadi yang dibahas cuman ini. Gampang yang ini nggak usah. Oke, ya udah bagus. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Kita tuh pinter banget, cepet Pinter banget taruh view. Kalau ada pertanyaan boleh ya. Jangan lupa di mute. Mana-mana. Mute. View full screen. Nah, ini pelan-pelan. Kita lihat kuantitasasi skalar. Artinya apa kuantitasasi? Fatima belum di ini deh. Belum. Sorry, kok malah nge-mute diri sendiri? Salah. Apakah sudah aman? Mute dulu ya. Oke. Kuantisasi adalah bagaimana kita merepresentasikan nilai input yang banyak ke dalam suatu representasi nilai yang terbatas. Itu namanya kuantisasi. Jadi misalnya kita punya nih source, angkanya tuh kisarannya minus 10 sampai 10. Terus mau dikuantisasi ke dalam nilai integer menjadi 21 nilai. Minus 10 sampai 10. Ini tuh kayak yang saya bilang kemarin, ingat gak yang arithmetic coding? Itu tuh kayak kuantisasi loh. Jadi kita punya range, rasio, batas atas batas akhirnya tuh kan kalau dibedain, itu kan jadi kayak kita harus punya representasi rasio bilangan yang sama, tapi batas apa range-nya tuh beda gitu. Nanti disempitin lagi beda gitu kan, ya semacam itulah. Tapi kalau kontestasi itu lebih ya sama gitu ya, merepresentasikan bukan di antara batas atas batas bawah sih, tapi dia itu berarti kalau mau kita jadikan sekian gitu ya, yang terbatas misalnya, oke yang tadinya input ya nggak tahu berapa, mau dikuantisasi jadi cuma 10 nilai aja gitu. Nah itu tuh kuantisasi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya 2,95 jadi 3, 3,14 jadi 3 gitu tuh, itu ya kayak bisa dibilang pembulatan lah. Kita lihat lah. Jadi ada yang namanya scalar, ada vektor ya. Ada encoder sama ada decoder. Nah, encoder itu membagi nilai source menjadi berapa interval. Jadi kayak, oke deh nih gue punya input, punya nilai source nih. Kita bisa dibaca-baca, dipisah-pisahin nggak gitu. Nanti dibikinkan code word-nya. Nah, kalau dia analog berarti dia disebutnya analog to digital converter. Nah, ini berarti kan kalian bisa ngebayangin nggak sih? Ini tuh sebenarnya maksudnya yang dia omongin apa sih? Ini Dia inget gak waktu kita pertama kali ketemu? Cia. Ini berarti apa? Ini berarti apa? Oke. Nilai analog itu kan dia nilai inputnya tahingga. Kita bilang dia menyimpan semua representasi ya, bilangan real kan. Apa sih sistem analog? Gelombang, pembacaan sensor, analog gitu. Tapi kan Kak, representasinya nggak bisa sebanyak itu gitu. Apalagi kalau diproses pakai komputer kan, harus kita pindahkan jadi yang sesuatu yang diskrit. Nah, inilah jadi encoding kan. Kita rubah dari si analog ini yang nilainya banyak atau tahingga atau terbatas itu jadi cuman representasi digital. Mau gimana gitu? Mau jadi biner, oktal, heksa, desimal gitu. Gitu ya. Jadi backgroundnya begitu. Dah. Nah, oke. Sekarang kan jadi nyambung. Nih, kalau misalnya kita punya input dibagi interval. Jadi kalau kita dari analog itu sebutnya AD converter, ADC gitu ya. Kita udah familiar. Katakan kita pakai encoder 3 bit. Jadi input apapun tuh dijadiin 3 bit. Jadi ini tuh input gitu ya. Dari minus 3 sampai 3. Nah, itu tuh dikasih kita mapping atau kita partisi-partisi gini gitu. Terus kita kasih kodenya gitu aja gitu. Nah, jadi mau ada berapa? Si range ini
itu mau dirubah jadi berapa bit gitu ya. Kan bit itu berarti 2 pangkat 3 ya. Berarti kita punya representasi 00 sampai 111. Berarti kan ada 8 representasi kan. Ya udah, pokoknya angka ini kita bagi-bagi jadi 8 biar cukup gitu. Jadi di sini area ini masuknya 000, di sini antara ini dan ini 001, antara ini dan ini 010 dan seterusnya gitu. Kebayang nggak? Nah, itu tuh kuantisasi ya. Jadi kita mapping. Nah, encodernya terserah mau berapa yang mewakili. Semakin besar encodernya makin makin presisi ya, makin karena kan ininya makin pemecahannya makin teliti gitu. Nah, decoder itu ngebalikin gitu. Tapi kan kalian lihat deh, dari sini kan udah ada gejala-gejala pembulatan kan. Nah, di situ terjadi pembulatan, terjadilah kehilangan gitu. Kayak misalnya saya punya misalnya minus 3,125 gitu kan jadinya tetap ini kan gitu. Terus apapun di antara minus 3 sampai minus 2 ya tetap ini kan. Berarti kan selalu selalu kan ada pembulatan nih. Kalau ada pembulatan berarti ada yang hilang kan. Itu sama sebenarnya halnya gini. Kalian misalnya hitung nih. Misalnya ngitung mau 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 nembak misil gitu ya. Itu kan ada perhitungan kecepatan, sudut, jarak, arah dan lain sebagainya gitu ya. Itu ketelitiannya mau berapa sih gitu? Bisa aja kan ketelitiannya sampai 20 20 digit di belakang koma, semakin semakin besar semakin teliti kan? Maksudnya, wah arahnya segala tuh makin presisi, bener nggak? Tapi kan komputasinya makin besar, terus waktunya makin lama, nanti keburu nggak ketembak gitu. Jadi ya itu yang dibilang tadi, kita harus ada trade off tuh, sejauh mana kita harus teliti gitu. Kalau nggak harus teliti ya udah gitu, nggak usah buang waktu, nggak usah buang waktu, nggak usah buang resource gitu. Oke ya, dah. Nah, decoder ini kan akan merekonstruksi. Nah, habis rekonstruksi itu belum tentu sama gitu, karena tadi ada proses pembulatan begitu. Nah, kalau misalnya rekonstruksi dari digital ke analog, berarti jadi DA converter. Iya, digital analog. Jadi gitu. Contoh yang tadi, misalnya untuk contoh sebelumnya, berarti kan jadi nggak sama persis kan sama sebelumnya gitu. Liatin. Inputnya itu, outputnya sekarang beda gitu. Karena ada pembulatan. Begitu, oke. Nah, sekarang kita lihat quantizernya ya. Input, output. Nah, input output itu kan di sini. Inputnya kan ini yang kuning. Lihat deh, yang kuning ini adalah input dari tak hingga sampai hingga. Mau kita kuantisasi kayak gini. Nah, ini levelnya nih, kita leveling nih. Siang merah ini leveling. Nah, decision boundaries-nya tuh ada di sebelah sini. Di mana kita ya udah bikin step kayak gini. Jadi maksudnya gini, kalau sekian sampai sekian berarti dia di sini posisinya. Kalau sekian sampai sekian di sini. Dan seterusnya gitu ya. Ini ada representasinya gitu. Nah, tapi kalian lihat kan, di sini tuh ada range yang menjadi apa ya? Menjadi delta kesalahan tanda kutip lah. Jadi apapun yang ada di situ representasinya satu gitu. Jadi bisa jadi pas dibalikin nggak gitu lagi gitu karena ya emang dibuletin representasinya emang diringkas gitu. Jadi kayak gimana ya? Kayak misalnya gimana ya? Pokoknya gini deh dibuletin aja gitu ya, dikumpulin di dalam kayak kalian misalnya nge-sort warna deh. Misalnya gradasi warnanya terlalu terlalu banyak gitu ya. Terus kan kalian pasti kumpulin tuh yang warna-warnanya mirip kan. Nggak mungkin kan setiap warna yang beda dibedain lagi gitu. Itu mau sampai kapan gitu. Gradasi itu kan banyak banget. Ya kan? Nah, itu bisa kalian kumpulin kayak misalnya oke, yang merah yang lebih ke jingga, yang hijau, biru, apa dan seterusnya. Itu nanti kan kalau di sort balik nggak tentu balik lagi ke kategori yang sama kan karena emang mereka udah digabungin gitu kategorinya gitu. Gitu ya, oke.
Jadi kayak gitu kuantisasi. Nah, sekarang kita lihat. Kuantisasi yang paling sederhana itu yang seragam. Jadi ada yang seragam, ada yang nggak seragam. Tergantung distribusi datanya gitu. Karena bisa jadi kalau misalnya dia sebaran datanya beda, kuantisasinya juga nggak bisa disamain gitu. Nah, kalau kita pakai uniform, kita deltanya selalu sama. Ada mid-rise, ada mid-rate. Nah ini. Mid-rate tuh begini ya. Kalian lihat ya. Perbedaannya tuh di sini ya. Perbedaannya di sini. Gitu. Ada mid-rise. Artinya, kalau di mid-rate, zero itu masuknya ke output level ganjil. Gitu. Sorry. Zero itu tidak termasuk output level. Ya. Tapi level M ini ya, level M yang ini, nah harus ada contoh. Yang ini ganjil, yang ini genap. Jadi, berarti deh, kan ini kan nol ya. Ah, ini input ya. Ini kan nol kan. Di sini. Ini juga. Nah, jadi yang mau dilihat tuh pas dia begini apa begitu gitu. Kan kalau rise itu kan berarti pada saat dia rise ya. Nah, ya udah nanti kita lihat aja ya contohnya. Nah, pokoknya gitu. Aturannya begitu sih uniform. Tapi kelihatan kan deltanya sama. Nah, kalau kita punya quantizer n bit, berarti kan level kuantisasinya 2 pangkat n. Kayak tadi yang saya bilang kan, kalau 3, jadi 2 pangkat 3. Nah, kalau range disebutnya minus X sampai X, besar delta adalah gimana? Tapi harus ragam. Ya udah, rumusnya adalah 2 kali X dibagi 2 pangkat n. Atau jika M adalah banyak level kuantisasi, ya ini kan 2 ini juga bisa kita bilang sebagai ada berapa banyak representasi code word-nya kan. Itu bisa disebut juga sebagai, misalnya kita bisa bilang juga, yaudah kalau gitu M aja deh, yaitu banyak levelnya deh berapa gitu. Itu berarti 2X dibagi M kan. Sebenarnya Max kayak gitu, ini tuh pembagian biasa ya, kayak misalnya gini. Ada bilangan dari A sampai B gitu. Banyaknya level berapa? Ini kan dari sini kan. Ini kan 0. Ini min A dah, ini A gitu. Berarti kan ini 2X kan? Ini kan 2X. Lah, terus deltanya ini mau dibagi rata-rata gini semua sama gedenya gitu. Nah, cara ngebaginya gimana? Ya udah dibagi aja, mau ngitungnya gimana per bit ya. Kalau bitnya 2 pangkat n, ya udah berarti misalnya 3 2 nih 4 gitu misalnya, atau 3 berarti 2 4 8 8 kan berarti. Jadi sepanjang ini tuh ada 8 gitu. Kalau misalnya mau begini, ininya 4, ini 3, berarti kan 8. Berarti sepanjang ini tuh ada 8. Ini kan udah 4. Gini berarti gitu. Kebayang gak sih? Dan semua deltanya sama gitu. Gitu nggak baginya. Tapi kalau kita misalnya mau bilang, ini kan kalau 2 pangkat 3 ada 8 level kan berarti. Kalau kita juga bisa bilang, ah gue maunya nggak 8, gue maunya 10 gitu. Ya udah berarti nanti bikin. Ini tuh dibagi 10. Jadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pokoknya dibagi 5, 5 aja. Gitu ya. Gampang lah itu cuman representasi aja gitu. Oke. Dah. Nah, encoding itu kan intervalnya representasi code word kan. Dah, itu udah jelas. Berarti nanti decodingnya tinggal dibalik. Yang diambil tuh nilai tengah intervalnya gitu. Karena ya udah satu range delta itu tuh diwakili sama satu code word gitu. Kayak misalnya gini deh, orang yang tingginya sekian sampai sekian tuh dianggap pendek gitu. Ini yang sekian sampai sekian agak pendek, sekian sampai sekian. Jadi ada yang ya udah gitu. Gue udah terbulatkan menjadi orang agak pendek gitu, misalnya gitu. Tapi biasanya diambil nilai tengahnya. Sekarang hitung aja lah mulai. Kita punya sinyal. Inputnya sinyal. 10 sampai minus 10 sampai 10 volt.
Dikuantisasi secara merata berarti apa? Berarti ini kan uniform kan? 3 bit. Berarti kan 2 pangkat 4, 2 pangkat 3 berarti 8 representasi. Nah, sinyal yang didapat nih 2,4, 3, 8,3, 8,1, dan seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Tentukan keluaran quantizer, hitung MSE dan MAE-nya. Berarti sinyal inputnya ini. Ya, ini kan ada inputnya udah dapat kan. Nah, input encodernya berarti ini. Berarti kan tadi ya bisa kita gambar ya. 3 bit. Berarti kan yang tadi ya pakai yang ini ya. Kita tuh belum punya ya 10 plus 10 ya. Oh oke. Berarti kita harus bikin. Berarti kayak gini kan. Kayak gini kan. Ini 0. Ini minus 10. Ini minus 10. Terus apa? 2 pangkat 3. Berarti dibagi 8 kan. Berarti kan. Oh. Gini kan. Gitu kan. Nah tapi. Berarti kan ini 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1 gitu kan ya. Ya udah, tinggal gitu aja. 2,4 tuh masuk di berapa? Berarti kan ini kalau dibagi 4 berapa nih? Hitungin dong. Wah, 2,5, 2,5 ya? Ini kan berarti minus 2,5 nih. Itu nggak sih? Ini berarti minus 5. Ini berarti minus 7,5 gitu. Berarti ini 2,5. Ini 5. Ini 7. Kurang lebih gitulah ya. Ya nggak sih? Berarti kan 2,4 itu masuknya di sini. Berarti 100, bener dong? Ini bener ya? 3 tuh di mana? Di sini. 101 kan? 8,3 masuknya. 8,3 di sini. Pasti 1 semua. 6,8 di mana? 110. 9,1 masuknya 11 juga. Oke ya, 9,5 juga di sono-sono juga. Pokoknya dari 7 sampai 10 pasti 111. Minus 6,3 di 001. Minus 2 di 011. Minus 1,8 di 011. Sampai sini ngerti nggak? Gampang anak SD lagi. Pakai penggaris aja udah bisa lah ya. Oke. Ngitung MSE sama MAE juga harusnya aman ya. Nah, output decodernya itu kan berarti kalau kita balikin hasilnya ini kan. 100. 100 tuh mana sih? 2,5 kan? Nih. Ini kalian bisa lihat gak sih? Lihat ya. Bisa rata-rata sih, tapi terserah lah ya. Output decoder kan 100. 100 tuh kan ini. Nah, bisa ambil tengahnya atau bisa ya udah atasnya. 100 tuh berapa sih? 1,25. Kok 1,25 sih? Iya, tengah-tengahnya berarti kan? 1,25 ya. Kelihatan nggak sih? Oh, warna apa merah? Kelihatan ya tengah-tengahnya ya. 101 mana? Ini kan. Berarti tengah-tengahnya berapa nih? Tengah-tengah sini 3,75 kan. 111 mana? Tengahnya berarti apa? 8,75. Ini juga berarti sama. 110 itu tengah-tengahnya 5 sama 7. Berarti 6,25. 111 udah dihitung tadi. 001 belum. 001 itu berarti ini. Tengah-tengahnya minus 6,25. 011 minus 1,25. Ya kan? Ngerti nggak? Udah nggak? Clear nggak? Ini kalau ujian keluar bisa ya? Please loh, nggak boleh salah. Nah, ini ngitungnya
Berarti kan error. Errornya berarti berapa? Hitunglah selisihnya gitu. Ini berapa error selisih ini? Dapatlah errornya ya. Ya kan? Ini kan selisihnya minus 0,75. Yang ini selisihnya 0,45 gitu ya. Tinggal dikurangin aja ini sama itu, ini sama ini gitu. Input sama outputnya. Error bisa ngitung dong. Error kuadrat bisa ngitung dong. Error absolut lebih gampang lagi kan. Jadi kalian bikin tabel ini aja gitu. Jadi kalau kalau ujian udah merem. Nah, square error berarti errornya kita kuadratkan dihitung aja pakai rumus yang tadi square error. Eh, jadi tadi itu apa? Theta kuadrat sama dengan 1/n. Ini ada berapa n ya? Terus dijumlahin, dikuadratin di semuanya, dikurangin, dikuadratin, terus ditotalin. Dapatlah ini kan MSE-nya, ini square error-nya ini kan MSE-nya lah ya, 0,4 ya dikali 100 ya. Kalau ini 6, ini absolute error, MAE 6, 0,6. Pokoknya ini udah hitung aja sesuai rumus. Oke? Ya. Tambah gampang ini mah. Oke, udah. Nah, sekarang ini mah gampang. Ini gampang nggak? Non-uniform. Sebenarnya prinsipnya sama, tapi intervalnya bisa beda-beda. Nah, distorsinya tuh bisa lebih kecil daripada uniform karena dia bisa disesuaikan dengan distribusi atau kerapatan si source-nya. Misalnya nih, kita punya range minus 4 sampai 4. Data yang akan dikuantitasi itu ini. Nah, kita mau bikin non-uniform quantizer dengan 2 bit. Jadi cuma 4. Jadi min 4 sampai 4 itu cuma ada 4 level. Jadi untuk minus 4 sampai 0, 2 bit. Untuk 0 sampai 2, tunggu. 2 bit untuk 0, minus 4 sampai 0 volt. 2 bit untuk 0 sampai 2 volt. Dan 3 bit untuk 2 sampai 4 volt. Kebayang nggak sih? Jadi representasinya tuh beda, nggak sama deltanya. Kenapa? Karena kemunculannya tuh misalnya data tertentu lebih rapat di eh gini, misalnya gini ya. Gambarannya gini deh. Misalnya kalian punya data ini ya, di gambarannya gini. Kok nggak bisa lurus sih? Coba. Lurus ya. Nah, lurus. Oke, lurus. Ini minus 4 kan. Ini kan 4 kan. Ini 0. Nah, dia tuh maunya malah begini. Di sini 4 sampai 0 volt itu dia 2 bit. Gimana bilangnya? Gini ya. BB gitu ya. 2 bit ya. Nah, untuk 0 sampai 2 volt ini 2 ya. Itu 2 bit juga. Tapi dari sini ke sini itu 3 bit. Gitu. Kebayang nggak? Nah, bisa jadi emang kan kemunculan datanya misalnya jauh gitu. Ini tuh jarang yang muncul. Jarang gitu. Di sini tuh rapet gitu. Nah, kebayang nggak sih kalian? Nah, kalau kayak gitu kan berarti misalnya kita jadiin dia uniform, tuh banyak banyak distorsinya karena ini tuh kan banyaknya yang muncul di sini. Itu dibuletin semua kan, representasinya tuh jadi terlalu umum gitu, terlalu dirata-ratain. Nah, kalau misalnya kita kita buat representasi di sini lebih banyak gitu ya, 2/3. Jadi kan kalau di sini berarti di sini 2 bit kan. Berarti kalau 2/4 kan kita punya berapa? 2/2 tuh ada berapa? Berarti kan di sini 2 bit, di sini kan cuma ada 2 representasi, di sini cuma ada 2 juga kan. Kebayang nggak sih kalian? Tapi di sini di rentang ini tuh ada 8 gitu. Di sini ada 8. Di sini ada 2, di sini ada 8. Di sini lebih rapat. Kenapa? Karena di situ lebih banyak datanya. Ini kan minus 31 di sini ya, 0,2 di sini. 1,7 di sini.
Terus 2,3, 2,1, 3,4, 2,4, 2,8. Banyak di sini gitu. Warga-warganya aja. Data-datanya tuh berapat di sini. Nah, itulah gunanya kalau kita pakai yang enggak uniform. Nah, gimana Bu? Ya, itu bisa sih nanti ya. Pokoknya prinsipnya gitu. Optimalnya nantilah ada ininya. Udah, sampai sini oke kan? Kalian hitung aja gitu. Nah, kalau kayak gini, berarti ya udah kita punya sinyal input. Nah, berarti encodernya tuh bentuknya sekarang begini. Kan tadi kan, taruh di gini nih. Saya bisa mengandu kan supaya tidak hilang catatan gue. Ah, sini 2,2. Oke. Ini biar nggak kehapuskan. Terus gini. Nah, gitu ya. Nah, berarti kan 2 pangkat 2 sama 2 pangkat 3. Tunggu. 1,7 di mana sih? Tunggu dulu. Kok gini? Tunggu ya. Output decodernya, output encodernya. 2 bit untuk 0 sampai 4. 2 bit untuk 0 sampai 2. 3 bit untuk 2 sampai... Kenapa jadi 4 bit tapi gini ya? Tunggu dulu. Kan 0,0. Kalau 2 bit berarti di sini harusnya 0,2 itu harusnya 0,0, 0,1. Ntar dulu kita punya representasinya apa aja jadinya? Kan berarti ada 00, 01, 010 sampai 11 gitu kan. Terus kita punya di sebelah sana 000 sampai 111, benar nggak sih? 8 representasi kan? 8 tambah 4, 12 berarti kan? Ya, enggak sih, enggak gitu hitungnya. Tunggu. Ini kenapa dia 000 ya? 000, 0010. Taruh lo. 001, 0001. Berarti bener nggak sih kalau ini tuh 00, ini 01. 2 dong di sini ya? Sorry, bentar. Bentar ya, ngotrek dulu. 00, ini 01. Ini 01, ini 10. Kebayang nggak sih kalian? Bisa lihat nggak? Jadi ini kita lihatnya ini aja nih. Jadi min 3 itu kan di sini kan. Berarti kan dia bagiannya 00 kan. 02 itu di tapi 0,2 di mana? 0,2 di sini ya. 0,1. Iya benar kan? 0,2 di sini ya. Berarti 1. 0,1. 1,7 juga di sini. Berarti 0,1. 2,3 ada di sini harusnya. Loh, tapi di atas 2,3 itu di atas kok gini sih? Tunggu dulu sabar. Kok representasi ini jangan-jangan salah tabel nggak sih? Hold on ya, cek dulu. Sabar. Aduh, mau nanya ChatGPT takut ini deh. Takut aneh lagi dia. Gue cara non-uniform. Tunggu, sabar. Non-uniform. Kita lihat di sini aja. Ada nggak? Telepon sistem ya. Ya, kita begini aja dulu ya. Kita mencari. Nanti ChatGPT nanti deh. Lagi ini ya. Trust issue ah. Trust issue sama ChatGPT. Tunggu. Aduh, nih bahasa Indonesia. Bapak Ibu nih gak ada yang gambaran nih. Ya Allah, nggak mau lah. Sabar ya. Kok itu soalnya nggak salah tuh? Jawabannya nggak salah. Saya gila ya. Tunggu. Sabar. With tables.
Kan datanya gini kan? Kok beda sih? Aneh. Tunggu. Coba ya, awas ya kalau ngaco chat. Awas loh. Give of uniform quantification. Gimana ngomong quantization kan? Benar. Ini versus uh, non-uniform aja gitu ya. Awas ya kalau salah. Itu kan kalau beda gimana? Nggak gitu, nggak gitu. Hmm. What if I have input um, range from min 2, 4. Benar nggak sih? Kita cek ya. -4 sampai 4 kan? Hmm. With quantification level. Ini kenapa gini sih? Pusing gue. Terus, up to for value -2 tuh -4 -4 tuh 0 ya. Jadi -4 kan 0 tuh 2 ya. Atau saya tadi salah sih. -4 -4 sampai 0. Semut lagi. Quantization 2 for value 0 sampai 2 and ya level 3 for value 2 sampai 4. Do the encode and decode. Kok jadi, soalnya dia kenapa jadi 4 bit sih? Ini gak bener deh kayaknya. One is version level means any of itu juga dia. Ih, liatin gak bermunculan tuh simbol-simbolnya. Ini pakai apa sih ngoding ininya? Tampilannya pakai mermaid. Ya, mermaid JS gitu harusnya. Tuh kan harusnya gini kan, nggak ngerti nih. Kalau saya di kepalanya begini sih, nggak ngerti. Harusnya gini kan? Kenapa gini ya? Oh, gini. I know. Let's do this. Let's try this. Bisa nggak dia? Desktop.
Is this table correct? Bisa nggak ya? Gue ngeri sih kalau tahu. Ya gitu MSN-nya dulu malah. Ah nggak tahu ah, kamu nggak ngerti ya? Ya udah. Ini hold on dulu ya. Cuman saya nggak mikirnya nggak gini nih. Ini membingungkan nih. Soalnya kenapa jadi 4 gitu? Ntar lu ya. Kan gini. Secara logik yang nggak ngerti. Apa ada aturannya gitu? Kalau saya 2 pangkat 2, kan berarti kita punya berapa representasi? 4 ya. Kalau kita punya 2 pangkat 3, berarti kita punya 8 representation kan? Ya kan? Berarti 12. Kalau kita punya 2 pangkat 4, taruh bisa nggak sih digituin? Berarti kan kita punya 2, 4, 8, 16. 16 lebih banyak sih ya. Daripada 12 kan dia punya 16 representation sih sebenarnya. Cuman how do we map those two into 2 pangkat 4 gitu? Gimana bisa begini? Kecuali kalau dia bilang di awal udah sama gitu. Nggak ngerti ini tabel ini aneh. Ya ya, oke ya. Kita tinggalkan dulu itu. Nanti saya cari info lagi deh, cari soal. Sekarang Giant Quantizer. Nah, kalau ini dia adaptif. Jadi nanti instead of kita udah bilang fix gitu ya, pokoknya representasi di kisaran sekian sama sekian tuh sekian bit gitu ya, karena kita udah tahu aja gitu nilai-nilainya tuh sebarannya kayak gimana. Kalau ini bisa disesuaikan gitu. Nah, jadi ukuran di step yang sekarang itu tergantung step sebelumnya. Nah, perubahan ukuran step itu ada multiplier untuk setiap intervalnya. Jadi misalnya gini ya, kita punya multiplier yang simetri nih. Eh, M0 sama dengan M4, M1 sama dengan M5, M2 sama dengan M6 gitu ya, M7 sama dengan M3. Nah, ukuran step saat ini merupakan hasil kali multiplier pada inputan sebelumnya dengan ukuran step pada inputan sebelumnya. Jadi delta M itu adalah pas sebelumnya dia M-nya berapa dikali eh, delta sebelumnya gitu. Contoh kayak gini. Saya kita punya 3 bit ya. Jayannya 3 bit untuk sinyal -2 sampai 2. Oke. Berarti kan kalau kita gambar kayak gini. Kayak apa dong warnanya? Ini. Oke, kita punya -2 sampai 2 gitu ya. Oke. Nah, -2 sampai 2 multipliernya M. Ini 0. Gitu ya. Quantizernya 3 bit. Berarti 2, 3. Maka 3. Berarti kita punya 8 nilai. Berarti kalau rata ya udah dibagi 8. Cuman ini bagi 8 tapi kita nggak tahu kan jarak-jaraknya. Nah, input yang mau dikuantisasi adalah ini. 0,1. Oh, ini nilai multiplier M-nya lihat ini. Jadi dia range-nya tuh 0,8, 0,9, 1, 1,2. Lihat kan ini kan 2,3 tuh 8 ya. Berarti kita punya 8 step gitu. Jadi selisihnya tuh dari sini ke sini. Jadi tangganya kalian bisa lihat nggak? Makanya tadi kan ini sama-sama ini sama ini sama-sama ini sama-sama ini gitu kan ya. Tadi ya. M7 sama M3, M6 sama M2 dan seterusnya kan tadi lihat gak di slide sebelumnya. Tapi angkanya tuh 0,8 gitu multipliernya. Nah, data yang mau dikuantisasi adalah ini. Ini datanya gitu ya. Sampai sini oke nggak? Tapi kalian lihat dulu ya, balik lagi dulu ya. Ini saya clear dulu. Lihat deh, ini nih. M-nya tuh ini. Tuh. Jadi step-stepnya multipliernya tuh simetri, tapi M0, M4, M1, M5, M2, M6, M3, M7 gitu ya. Jadi ini sama-sama ini sama ini sama ini, dan seterusnya gitu ya. Oke, hitung berarti. Berarti gimana caranya? Nah, berarti kan ini inputnya. M-nya ada berapa? Datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Masukin angkanya. 0,5. Apa ini? 0,4.
Dulu datanya benar, inputnya sabar ya. Hmm. Level output ini. Oke oke gini gini. Berarti gini gini gini. Lalu ya saya gini dulu. Ini saya screenshot. Terus ini saya gini. Gimana ya? Tunggu sebentar. Ini kayak giniin. Ini jadi kecil ya, jadi kecil. Ini jadi kecil. Ini saya mau lihat di desktop. Sabar. Nah, nggak apa-apa lah ya. Ini kan pelan-pelan. Kalau nggak selesai masih punya waktu kita. Nah kan kayak gini. Nah gini ya. Nah, kita kan punya, liatin di sini nih. Lihat aja ya, multiplier kan ada di sini ya. Oke. Ini N, ini tuh menyebut, ini jangan dilihat dulu deh. Kita lihat aja ya, ada inputnya. Sih gue pusing banget deh. Ini inputnya diginiin deh. Gimana nih? Gini dulu. Ini inputnya. Terus kita kan mau ngomongin ini kan. Gitu ya. Oke. Terus berarti ini saya mau buka yang ini. Di sebelah sini. Oke. Nih ya. Inputnya kan 0,1, 0, minus 0,2, 0,2, 0,1, 0,3 dan seterusnya ya. Ini input ya. Sampai sini oke nggak? Sorry. Kita pelan-pelan dulu aja. Ini N-nya tahu, input udah tahu. Ya, ini dulu. Nah, level output berarti masuknya mana nih? 0,1 itu masuknya di level mana? Dia masuknya ke 0, ke 4, ke 0, ke 0, ke 5, ke 0, ke 1, ke 3, ke 3, ke 3 gitu ya. Gini ya, biar nggak pusing. Berarti kan level outputnya, tunggu, ini gimana sih saya tuh? Nah, ini kan. Saya kan punya simetri nih, M0-nya 0,8, 0, multipliernya tuh 0,8, 0,9 ya. Berarti kan kalau kayak tadi, berarti kita punya ini sama-sama ini kan. Berarti kalau misalnya kita punya level outputnya, tunggu. Level output, ukuran step saat ini merupakan hasil kali multiplier pada inputan sebelumnya. Ukuran stepnya pada inputan sebelumnya juga. Jadi step yang sebelumnya berapa, itu dikaliin sama pengalinya, itu jadi N sekarang gitu aja gitu. Ya, oke. Nah, sekarang kalau kayak gini berarti apa? Gimana? Berarti kan stepnya, multiplier kita kan 0,8 nih. 0,1. Oh, biar kita nggak pusing gini aja. Gini. Gini ya, kalian kebayang nggak sih? Gini. Tunggu. Repot banget sih. Tunggu, sabar ya. Ini berarti kita kan punya begini. Ini 0, ini 2. Sampai 2 kan. Ini kan 0. Kan gini kan. Terus kan berarti kalau kita punya input 0,1 berarti kan di area sini ya. Nah, representasi kita itu adalah multipliernya itu 4 ya. Berarti 8 dong. Ya kan? Berarti multipliernya ada 8 kan. Gini aja nggak sih biar gampang? Gini nggak? M gitu ya. Nah gini. Gitu. Oke. Oke. Berarti kan ini ya. Nah, multipliernya itu oke, bukan 3 bit ya, ini 3 bit. Multipliernya itu adalah
dia akan simetri ini ya, gini kan, kuantisasinya kan. Jadi kalau kalian kebayangin, yang ini 0,8, 0,9, 10, 12. Pengalinya loh ya, pengalinya. Nah, berarti level output yang ini itu masuknya 0,8 ya. Ini masuk 0,8, ini masuk 0,9, ini 0,8 lagi, 0,9 lagi, 1,2. Gitu. Kebayang nggak sih? Jadi disesuaikan sama inputnya. Ini biarin ya. Pokoknya sampai sini dulu deh, sampai sini dulu. Ini nanti, ini mah ngitung sendiri udahlah. Tapi kalian kebayang nggak sih? Jadi gimana ya gambarnya? Gambarnya tuh, apa bagusan gini gambarnya? Tunggu. Saya gambar lagi ya. Supaya nggak pusing ya. Oh, gini. Kita punya gini deh. Gitu. Nah, kita punya 0. Kita punya, sebenarnya bisa gitu juga ya. Tapi lebih gampang nggak sih kayak gini? Stepnya itu jelek. Kesal-kesal. Gini, tenang. Gini, sabar-sabar. I'm not good at drawing ya, tapi ini. Oke. Nah, ini kan ada quantization nih. Kayak yang tadi kan. Biar kalian gak lupa. Ini kan. Mana? Ini kan. Nah, itu. Berarti kan saya, gimana gue biar bikinnya bagus ya? Warnanya apa dong? Ini aja ya, mencang. Ini kan berarti kita punya ini kan. Itu. Ini. 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 Ini gitu kan. Ya enggak? Nah, ini kan ya biar kelihatan ini kan M0 nih. Ini M4. Ini M0. Oh, salah. Ih, kalian mah. Ini M7. Ini M6. Ini M5. Ini M4. Ini M0. Ini M1. Ini M2. Ini M3. Gitu. Oke, nggak sampai sini. Buram deh. Gitu ya. Nah, sekarang ini nggak saya hapus dulu nih. Pusing banget. Agus pusing banget. Ini gimana ya? Ini M7 kan? Udah ya, sampai sini oke nggak? Nah, sekarang saya taruhin angka ya. Ini 0,8, pengalinya ya ini ya. 0,9, 1,0, 1,2. Terus balik lagi kan? 0,8, 0,9, 1,0, 1,2. Nah, sini oke nggak? Nah, terus kan inputnya kan ada di sini. Kalian lihatlah ini kan. Berarti kan ini kan gini kan. Dia input ini tuh ada di mana gitu. Kayak nggak sih? Dia tuh ada di range mana? Dia tuh masuk ke mana gitu? Ke level mana gitu? Multiplier yang mana gitu ya. Jadi kalau 0 dia pengalinya multipliernya yang mana gitu. Nah, ini kan level outputnya berarti kalau minus itu kan berarti dia level outputnya 4 kan. Nah, kalau 4 tuh M-nya berapa gitu loh. Kebayang nggak sih? Jadi tinggal lihat aja dia levelnya ada di mana. Dari sini tuh ke sini. Nih, ke situ, ke tabel ini.
Oke, jadi satu-satu aja nih. Kayak misalnya nih, level output nol. Nol tuh ini kan, dia masuknya M4 kan. Berarti M4, eh, level output nol kan. Berarti kalau di situ, input 0,1 kan di sini. Berarti dia masuknya level outputnya nol. Berarti nol itu pengalinya 0, M0 itu kan adalah 0,8 kan. M0 sama M4 itu sama 0,8. Minus 0,2 itu di sebelah situnya. Jadi, hari ini tidak semudah itu bro ya. Nih ya, 0 sama 4 tuh sama ya. Kan, Bu kenapa sama? Iya, soalnya ini sama ini sama ini. Nih, nih. Ini saya ulang lagi minggu depan lah, nggak apa-apa lah. Kita masih punya waktu, masih bahannya masih ada. Ini kan sama kan? Eh, si si eh sorry kok gini ya salah harusnya pokoknya si si posisi berdua ini tuh dia sama lah gitu ya, ini jangan gini lah nanti salah, pokoknya pokoknya gitu. No, terus saya naruhnya salah nggak ya, tunggu tunggu sabar sabar. M4 0,8 apa harusnya, baru sabar sabar 0,8 salah tahu, harusnya nggak gitu, tunggu ya sabar. Kan dia bilang multipliernya simetri M0 sama M4. Berarti kalau gitu harusnya deketan dong, sama dong, 0,8 dong. 4 itu 8 kan? 9 samanya 5 sama siapa samanya? Sama 1 eh. Iya. Berarti kalau gitu, tar, let me fix this ya, sabar. Berarti ini kalau gitu 0,8 kan? Ini 4 ini kebalik cuy. Sabar. Ini kita cari soal yang lebih bagusan deh, biar nggak bingung banget. Tunggu, hapus dulu ya. Nah, sama kan? Nah, yang sama saya tandain ya. Sambil break azan ya.
Oke, lanjut. Lihat ya. Jadi kan input nih, pelan-pelan. Habis ini kita absen deh. Tapi minggu depan diulang lagi lah ya. Input itu dia masuknya ke mana gitu. Sorry, salah. Bukan itu. Input itu tuh masuk ke level level input yang mana gitu. Level outputnya kan dia bisa masuk di antara tangga ini kan. 0 sampai, kalau 3 bit berarti kan 5 tangga. Dia masuk tangga mana nih? 0,1 tuh masuknya di mana? Berarti kan di sini kan. Ini kan kalau kita bagi-bagi ini berarti kan 0,1 di sini kan arah. Berarti dia kan masuk level output 0. 0 itu berarti dia berapa? 0,8 dan seterusnya gitu ya. Minus 0,2 kan di sebelahnya. 0, minus 0,2 tuh kan di situ. Masuknya 4 ya. Masih di sini juga gitu tapi negatifnya kan. Ini kan 0 kan di sini. Nolnya mana sih kok kagak kelihatan sih, kehapus gitu. Ini 0, ini 0. Gitu ya. Nah, si 0, minus 0,2 tuh berarti dia masuknya 4 ini kan, Pak. Berarti pengalinya berapa? 4 sama 0 kan sama 0,8. Kalau 0 masuknya 0,0. Kalau 0,2 masuknya masih di level output 0. Sorry. Level output 0. Dan seterusnya ini bisa lah ya. Minus 3 itu masuknya 5 karena udah geser ke kirian lagi kan. Jadi dia kalau udah 11 itu berarti 0,9. Nah, ini yang tadi mapping yang kalian masih perhatiin gitu. Jadi gitu ya. Jadi yang tengah tuh sama, berikutnya sama, dan seterusnya gitu. Pengalinya tuh 0,8, 0,9, 1. Jadi gini ya, gini gitu loh. Gitu dan gini gitu. Ya. Oke. Udah kan? Sampai sini kan bisa dong dari input ke sini ya. Ini nanti dulu, ini biarin dulu. Ini bisa kan? Udah multiplier berarti bisa juga dong. Gitu kan ya. Nah, berarti outputnya tuh dari berapa berarti? Itu kan dikali sama yang sebelumnya. Berarti ada update-nya kan? Nanti update deltanya tinggal dihitung selisihnya aja kan. Errornya juga sama, pakai error rumus yang sama. Itu nanti kita bahas detailnya. Tapi nanti kalian bisa lihat di sini. Mean square errornya itu 0,08. Absolute errornya 0,14 gitu ya. Ini rata-rata Ini square error, ini mean-nya. Angkanya segini gitu. Jadi ini maksudnya gimana? Bagus atau nggak bagus? Nanti kita bahas detailnya. Oke? Tapi ini prinsipnya secara umum ngerti dulu. Udah, ini nanti detail angkanya kita bongkar minggu depan deh. Sekarang saya konsepnya dulu. Oke? Udah ya. Kesini lagi. Terus kesini lagi. Nah, oke, ini dikit lagi. Tugas mungkin nanti lah kita pikirin. Jadi kalau kuantisasi pada lossy compression, misalnya yang sebenarnya gimana? Misalnya kita punya image grayscale 8 bit per pixel. Jadi pixelnya tuh dua kali 2 ya. Nah, data per pixel 16, 130, 60, 200 ya. Hitung rasio kompresi dan distorsi jika potongan image tersebut dikompresi dengan kuantisasi uniform 4 bit per pixel. Berarti kan ini kan gambarnya 2x2 ya maksudnya. Datanya kan ini kan. Berarti kan datanya tuh 60, 130, iya, 165, 200 kan. Nah, ini terserah nih. Jadi kalian mau bikin range-nya berapa? Kayak misalnya, oke deh kalau gitu, misalnya kita mau kasih rentang data itu dari 60 sampai 200 boleh, atau kita bilang dari 0 sampai 200 deh gitu. Terus kalian bagi ini, jadi taruhlah angka ini ke dalam penggaris ini, tapi 2 pangkat 4 bit, berarti ada berapa? 16 representasi. Berarti ini dibagi 2, bagi 2 lagi. Ini kan baru 8. Bagi 2 lagi gitu. Tapi ini paling gampang nih, karena uniform. Gitu. Nggak ada pengali kayak tadi. Ya udah kan, berarti kan kita hitung aja kayak yang pertama kali kan. Berarti kan kalau misalnya 165 dia masuknya di mana? Berarti dia representasinya berapa dari penggaris yang sama ini gitu kan, bener nggak?
Jadi dia nanti akan dapat codingnya berapa gitu. Misalnya dia jadi, misalnya ya, misalnya dia jadi 1101 gitu misalnya. Terus si 130 ini jadi 1010 misalnya. Si 60 ini tuh jadi 0011 gitu. Si 200 ini jadi misalnya 111 lah dia paling ujung gitu. Bayang nggak? Kira-kira ya buat PR ya. Pokoknya gitu aja dihitung manually lah, like always kayak pertama kali gitu. Nah itu kan berarti kalau misalnya kayak gini, nih, eh, contoh ya. Ini kalau 8 bit per pixel, ini untuk 0 sampai, ini taruh. Ini potongan image loh ya. Terdapat potongan image grayscale 8 bit per pixel. Jadi setiap pixel nilainya 8 bit. Grayscale kan, berarti 0 sampai 255 dong. Nah, mau kita kuantisasi jadi 4 bit per pixel. Jadi kuantisasinya tuh, ini yang kalian perhatiin ya, dari 8 bit jadi 4 bit. Jadi artinya, dari range data per pixel itu dipersempit. Tadinya representasinya 8 bit, jadi cuma 4 bit. Jadi kalian kebayang nggak? Tadinya dia muat segini banyak dengan 8 representasi. Jadi dengan 8 bit representasi, sekarang dia harus muat di representasi 4 bit. Berarti harus ada pembulatan kan? Harus ada pengelompokan kan? Artinya apa? Yang saya pernah bilang ya, yang dulu ada machine learning kita pakai untuk misalnya kita tuh kan nggak bisa melihat, kita cuma bisa melihat gradasi 1 juta warna kan. Kalau warnanya ditambahin juga kita nggak lihat gitu. Jadi bagusnya kalau machine learning itu secara resource sama storage menemuin tempat, kita juga kagak lihat gitu, nggak kepake juga datanya, misalnya bagi visual manusia, kecuali kalau buat processing ya, nggak, misalnya recognition atau apa terserah. Tapi kalau buat mata manusia ya udah dikompresi aja gitu, ngapain? Ya kan bener nggak? Tapi ngerti nggak poinnya gitu? Udah ya, sampai sini ngerti ya poinnya ya? Oke. Nah, terus berarti kalau ini kan 8 bit per pixel. Ini 1 bit per pixel. Ini 2 bit per pixel, ini 3 bit per pixel. Kalian bisa lihat nggak? Jadi kesimpulannya apa? Artinya kita tuh cuman bisa, kalau misalnya 1 bit per pixel, jadi cuma hitam putih kan, bener nggak? Kalau 8 bit per pixel kita punya 2/8 representasi warna. Ada gradasi grayscale 0 sampai 255. Kalau 1 bit per pixel dia 01 dong berarti. Kalau 2 bit per pixel berarti 4. Kalau 3 bit per pixel berarti 8 gitu. Tapi kalian lihat ya, makin kecil makin buram kan? Kenapa? Karena yang mendekati putih dijadiin putih, yang mendekati hitam jadi hitam gitu. Kebayang? Nah itu tuh maksudnya kompresi itu gitu. Ini jadi black and white nih dengan kata lain gitu. Ini nanti angka-angka ini nanti dibahas deh. Tapi ini kan 2 bit per pixel 0, 228, 255 gitu ya. Jadi ada berapa interval, tapi intinya poinnya gitulah. Nanti kan kalau ditambah lagi, dia jadi ada 4 gradasi ya. Tapi kalau 3 bit per pixel, jadi ada 8 gradasi. Jadi ini tuh mau dikompresi ke sini gitu. Tapi kan kalau secara visual, maksudnya kita misalnya bahkan buat training machine learning, aja kita masih bisa lihat gitu ya. Ini orang masih kelihatan lah bentuknya. Ini udah agak-agak kartun sih ya. Ini udah buram lah. Ini udah. Kalau buat face recognition masih dapat kan? 8 bit ke 3 bit aja masih gitu. Enggak ada yang kita nggak ke sini. Kita ke 4 bit malah di atasnya ini gitu. Jadi kebayang ya konteks. Jadi intinya apa kesimpulannya? Oke ya, nanti minggu depan kita ngitung-ngitung. Tapi kesimpulannya adalah kuantisasi itu kita mengelompokkan nilai-nilai yang dekat sehingga dia jadi punya representasi lain gitu. Itu aja sebenarnya kuantisasi itu gitu. Nah, sekarang PR-nya paling ini. PR kayaknya ini PR buat minggu depan aja, nanti saya bikinnya yang lebih gampang dulu buat minggu ini lah. Gitu ya. Karena ini kan ada beberapa yang belum saya detailin kan. Jadi kalau soal buat minggu depan inilah. Tapi kalau mau dikerjain minggu ini sekarang. Tapi kayaknya saya mau bikinin yang lebih sederhana dulu. Gitu. Oke ya. Kalau nggak ada pertanyaan kita absen dulu. Udah jam segini nih, kasihan tuh ya. Saya masuk dulu. Siap dulu.
Sebentar dulu. Absen dulu. Kita masuk dulu sebagai ini dulu. Oke. Bener nggak masukin tadi? Bener Oke, masuk ke absen. Cetak daftar hadir dulu ya. Kita sekarang adalah tanggal 5. Kita mikirin PR dulu deh, kayak yang gampangan apa ya nanti ya. Oke. Kita berarti masuk ke minggu 12 ya. Tuh kan, minggu depan tuh kita masih Giant dan pengukuran performansi kompresi loh. Berarti kita 2 hari nih. Maksudnya 2 pertemuan, jadi nggak apa-apa. Nanti saya kasih PR yang gampang dulu aja ya buat latihan ya. Oke, bentar lu. Berarti tambahan nggak ada. Kuliah. Baik aja ya. Oke, kita absen dulu. Ada berapa orang sih? 18, 19, 17. Cuma 17. 17, tunggu dulu. Oke. Dava, mana Dava Muhammad Irfan? Hadir, Bu. Oke, ada. Kerasin dikit lah. Kedengaran kurang jelas. Gak bisa diklik. What's wrong? Oke, dah, bisa. Maleaki. Hadir, Bu. Maleaki ada. Raihan Div. Hadir, Bu. Hadir. Kenapa lo gak bisa diklik loh? Mana nih? Male gak hadir nih. Oke. Raihan ada. Kenapa ya? Muhammad Husain ada? Hadir, Bu. Siap. Sabar ya nih, gak bisa dipencet. Oke. Delay banget Aristo, Sacio ada tadi kayaknya Aristo. Oh Ada, iya, Bu. dia. Oke, Aristo ada. Gak bisa diklik, Awa, Hadir, Fahri. Bu. Awa Hadir, ada. Bu. Oke, siap. Nih rada nge-lag ya. Emang semua orang pakai Gracias gitu? Muhammad Raihan Wirmansyah ada? Hadir, Bu. Oke, thank you. Alif ada, Alif. Hadir. Alif ada. Danis ada. Danis ada deh tadi. Hadir. Oke, Danis ada. Ilham Ilyasa ada. Ilham. Oke. Alvito. Alif gak bisa loh. Alif sama Danis tuh ada. Lemot banget. Ini Graciasnya. Ilham gak ada. Alvito ada. Nggak ada. Muharam. Ada, hadir, Bu. Muharam ada. Fadil. Alvito nggak ada kan? Alvito ada nggak sih? Alvito nggak ada ya? Ya udah pindahin. Ilham sama Alvito nggak ada. Muharam Bu, ada. Fadil. Hah? Alvito ada Bu. Dia ngechat katanya mic-nya nggak bisa nyala. Oh iya ini. Oh iya. Sorry. Oh Hawari itu Alvito. Iya oke. Sorry. Iya iya. Alvito ada, mic-nya nggak bisa nyala. Makasih udah dikasih tahu. Fadil mana? Fadil nggak ada.
Ada. Rival mana Rival? Hadir, Alvito Bu. tunggu ya, chatnya lama. Rival ada. Oke, Alvito ada, Rival ada. Sorry. Nggak bisa on mic soalnya lagi di jalan ya. Azhar? Hadir, Bu. Azhar sama... Oke, Azhar. Rival udah. Oke, Naval? Hadir, Bu. Hadir. Rizko? Nggak ada. Firman Agus Budiono. Hadir, Bu. Oke. Davin ada nggak ya? Hadir, Bu. Oh, Davin ada. Siap. Isa ada deh. Hadir, Bu. Oke, ya. Tadi soalnya nama belakangnya sama. Oke, Ilham. Ilham Rayanda. Hadir, Bu. Oke, iya. Sabar dulu. Nggak bisa dipencet lagi. Tegar ada tuh. Tegar. Hadir, Bu. Oke. Aldi mana? Aldi nggak masuk. Kok tumben? Tegar ada ya? Hadir, Bu. Oke, stopin dulu pusing. Kita berarti ada berapa? 17 ya. Tunggu. Sabar. Hadir 19 loh malahan. Ilham nggak ada. Fadil nggak ada. Rizko nggak ada. Aldi nggak ada. Ya. Oke. Ya udah kalau nggak ada pertanyaan. Ini ya. Minggu depan kita bahas lagi ini ya. Soalnya kan masih banyak yang miss ya. Masih yang perhitungannya belum. Tapi prinsipnya kalian udah ngerti kuantisasi kan. Udah tahu prinsip Lucy sama lossless. Oke. Berarti kita udahan. Sampai ketemu minggu depan. Sehat semua. Semoga cepet wisuda. Oke. Makasih ya. Amin, Bu. Sehat Amin, semua. amin, Bu. Amin. Makasih, Bu. Dadah. Terima kasih, Bu. Iya. Amin. Dadah.